Hai Aqua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Oktober. Seperti biasa, ini general reading, artinya tinggalkan yang tidak sesuai dan ambil yang sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan siapapun kalian, crosswatcher ya, yang selagi berurusan dengan Aquarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin message-nya buat kalian juga. Aquarius, Sun, Moon, Rising Signs. Seperti biasa kalian sudah lihat nih di awal Oktober, di awal bulan gue selalu buka dengan 12 kartu ya yang mewakilkan 12 zodiak karena setiap orang punya 12 konfigurasi zodiak. Ya. Jadi seperti gue lihat Sun, Moon, Rising Signs kalian. Kalau kalian nggak ngerti, kalian bingung apa sih 12 rumah astrologi? Cek, gue udah bikin playlist khusus penjelasan 12 rumah astrologi, 12 video singkat-singkat tentang setiap rumahnya. Cek aja di playlist gue. Dan kalau kalian tertarik untuk pendalaman astrologi, coba cek juga untuk member ya, karena gue akan bagi-bagi, kita belajar bareng materi-materi astrologi. Cek di join, diklik di tombol join atau gabung ya di bawah. Ada pilihan-pilihannya. Yang jelas kalian pasti akan dapat benefit-benefit tertentu lebih dari apa yang kalau bukan member. Langsung aja, gue akan mulai dengan Literary Witches Oracle Card untuk mengetahui main energi utama kalian di bulan Oktober ya, dan Tarot untuk memahami dengan semua energi semesta yang ada di bulan Oktober dampaknya apa sih buat Aquarius. Dan Lenormand 5 kartu aja, apa sih yang akan terjadi pada Aquarius, dan akan gue tutup dengan Universe Tarot dengan petunjuk dari semesta apa yang Aquarius harus sadari di bulan Oktober ya. Yang lebih keren lagi, tanggal 27 Mercury retrograde ya. Mercury retrograde di Libra, dan bulan Oktober itu jadinya nanti ada 4 planet ya, 4 planet bersama dengan Mercury itu akan ghost direct ya, meninggalkan retrograde-nya. Dia cukup diam, sudah cukup diam ya, akan balik lagi bersama dengan Mercury tanggal 18 dia balik lagi direct ya. Selesai retrograde-nya. Dan selebihnya adalah Pluto, Saturn sama Jupiter ya. Itu planet-planet outer yang emang mereka geraknya pelan banget ya. Jadi kalau yang namanya retrograde itu sering diam ya, diam karena bukan dia nggak mungkin mundur gitu, nggak mungkin mundur ya namanya planet, tapi karena diamnya itu ya, diamnya itu disebut retrograde. Nah sekarang bulan Oktober ini mereka kan mulai direct, jadi pergerakannya mulai kembali seperti biasanya, jadi energinya pun double ya. Ada moving forward untuk Pluto, Saturn dan Jupiter, jadi sangat amazing ya. Oke, langsung aja main energi Aqua di Oktober. Apple, Cat, Subconscious, a nice name. Alam bawah sadar, Rabbit. Oke. Dengan kartu pertama Apple itu sacred ya, sacred fruit. Buah, resultnya apa? Buah, jadi manifestasi. Wujudnya apa? Dari apapun yang ingin kita manifestasikan, itu wujudnya apa? Sudah menjadi apa? Konsekuensinya apa? Ini pertemuan antara desire sama action. Buah, heart, yin and yang. Apple, perkawinan itu sendiri. Cat itu intuisi ya, intuisi.
Intuisi kalian mengatakan apa? Cukup nggak kalian mendengarkan intuisi? Yakin nggak itu intuisi kalian sendiri? Dan ironinya kan emang kucing katanya punya 9 nyawa ya. Gila, sakti banget lah. Intuisinya gimana? Itu jiwa kita sendiri, soul kita sendiri. The subconscious, a nice name. Alam bawah sadar kalian. Kalian diminta untuk menyadari alam bawah sadar kalian, membawanya ke dalam permukaan gitu. Yang kalian lakukan, yang sudah menjadi kebiasaan kalian gitu, yang sudah menjadi kebiasaan kalian, itu diminta untuk kalian sadari. Yang namanya alam bawah sadar, dia bergerak tanpa kita harus sadari kan. Alam bawah sadarnya under the deck, the rabbit. Rabbit itu lucu, menggemaskan ya. Suka paling jago dia mencuri perhatian, mencuri hati orang. Smart, sangat cerdik. Weaknessnya, kekurangannya cuma satu. Dia suka jadi victim mentality. Dia punya victim mentality. Di bawahnya ada spider. Web of life. Web of life. Jadi jaringan hidup yang seperti apa yang kita ingin buat, manifestasikan. Ya. Dengan Merkuri retrograde di Libra, ya, bagaimana kita berinteraksi dan menciptakan connection, interaction yang meaningful, yang punya arti. Oke. Dah, segitu aja dari Literary Witches Oracle Card. Ups, berantakan deh. Lanjut ke tarot ya. Rumah pertama ya, khususnya untuk rumah pertama, bagaimana kalian tampil atau bagaimana kalian terlihat. Kalian dapat 2 ya, jatuh 2 ya, nempel ya, gue jadiin 1 aja. Ten of Cups sama The Death. Niente meno gitu, kalau bahasa Italia. Nggak kurang nggak lebih. Ten of Cups itu energinya Pisces. Mungkin kalian nyaman dengan apapun yang kalian lakukan, dengan penghasilan kalian, dengan apa yang kalian miliki, kalian berdamai, cukup nyaman. Tapi di Pisces itu ada Neptune. Neptune retrograde tadi ya. Sayangnya Neptune-nya nggak direct bulan Oktober. Neptune-nya tetap retrograde sampai nanti Desember. The Death, ini energi Scorpio. Mungkin kalian khawatir akan status, karir, reputasi, bahkan life's goal ya, yang harus berakhir. Yang jelas di Scorpio itu sekarang ada Venus. Ya, ada Venus. Gua ngelihatnya ini Venus karena memang kita lagi di bawah aspek Venus trine Neptune, yang artinya dreamy and a bit indulgence. Dreamy and a bit indulgence itu maksudnya dengan Neptune ini kan sifatnya dreamy ya, sifatnya sangat idealis, idealis lah gitu. Dan Venus itu bagaimana kita berrelationship dengan diri kita sendiri dan sesama. Death and Ten of Cups. Jadi kalau secara tarot murni ya, tanpa gue harus perjelas energi planet ya,
The Death itu energinya Pluto. Pluto sebentar lagi minggu depan dia goes direct. Jadi dengan personal planet yang berhubungan dengan planet-planet outer, planet-planet yang sifatnya lebih global itu, ya itu apa kalian? Pluto itu sifatnya transformasi kan. Dan memang Venus kemarin ya, sempat juga trine Pluto. Ya, kemarin kita baru melewati Venus trine Pluto, di mana Venus harmonis ya. Venus sangat nge-support untuk transformasi. Jadi di sini kalian memang ada agak-agak ya dreamy, dengan keadaan yang memang mengasihkan dalam perubahan itu sendiri, dalam transisi itu sendiri. Mungkin ya. Mungkin gue ngelihatnya secara intuitif aja ya. Ini penjelasannya agak, buat gue nih energi Aquarius agak-agak ruwet agak ruwet untuk dibicarakan ya. Jadi ya gue coba untuk membahasakannya sesimpel mungkin. Untuk rumah kedua, rumahnya Pisces, Eight of Pentacles, di rumah kepemilikan, di rumah material possession, di rumah income ya, penghasilan, di rumah etika dalam bekerja, nilai-nilai dan prinsip. Eight of Pentacles. Kalian belajar, kerja, dan kalian mencoba terus memperkaya atau memperdalam skill, kemampuan kalian ya. Ini energinya Virgo, karena kalian sendiri mungkin dalam masa transisi ya. Masa transisi untuk istilahnya mengakhiri sesuatu pekerjaan, mungkin suatu hal ya, suatu situasi, dan memulai sesuatu yang baru, untuk memiliki sesuatu yang baru. Di rumahnya Aries, di rumah ketiga, rumahnya Merkuri, ya, itu ada Six of Pentacles, ya, tentang mindset, tentang persepsi, tentang bagaimana kalian berpikir, berkomunikasi dengan lingkungan terdekat, wawasan-wawasan kalian miliki dari kecil hingga sekarang. Six of Pentacles itu energinya Taurus atau nggak Libra, ya, Venus itu sendiri. Ya. Tapi Merkuri ini di rumahnya Merkuri juga di Libra. By the way, artinya kalian diminta untuk lebih balance, lebih dan ini sifatnya juga karmik ya. Sadari hukum sebab dan akibat, dan pentingnya keseimbangan dalam memberi dan menerima energi itu sendiri. Apapun itu yang kalian pahami ya. Mungkin tentang kreativitas yang berakhir, romance, anak-anak, atau masa kecil kalian, atau jiwa kanak-kanakan kalian harus kalian akhiri, saatnya untuk bertanggung jawab, ya kan? Atau tentang kemandirian kalian, independen kalian, masa jomblo kalian yang harus kelar. Six of Pentacles. Bagaimana kalian memahami dalam arti keseimbangan itu sendiri. Mungkin pemahaman kalian untuk beberapa hal itu sangat mengikat kalian untuk bisa gain secara spiritual, untuk your own growth gitu, untuk ya perkembangan
pribadi kalian sendiri. Rumah keempat, home, family, tradition, roots, sama sisi emosional kalian, ya, dan hubungan kalian dengan wanita dalam hidup kalian, entah itu ibu, anak, adik, kakak, saudara, istri, pacar, whatever. The Hangman, energi Pisces. Kalian lagi berusaha, kalian lagi belajar memahami, mengupayakan, ya, bekerja, dan kalian mengorbankan mungkin. Kalian berkorban, ya, dengan dalih untuk melihat dari sisi yang berbeda, ya, persepsi yang berbeda. Atau mungkin beberapa dari kalian ada pengkhianatan, ya pengkhianatan pada diri sendiri itu pasti, yang namanya berkorban itu pasti adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Mungkin juga di lain kasus memang benar-benar ada pengkhianatan, ada yang mencoba untuk mengulur waktu, ya, untuk mendalami atau mengerti lebih lanjut dari sisi yang berbeda. Mercury retrograde. Ya mungkin dengan energinya Neptune yang retrograde itu, kalian mulai melihat secara realistis idealisme kalian sendiri, ya. Atau bahkan mimpi kalian sendiri kalau punya goal kalian sendiri. Ya untuk beberapa dari kalian ya di rumah kalian berkorban, mencoba menenangkan hati dengan dalih itu, mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Untuk masalah romance di rumah kelima, oh iya, di rumahnya Aries tadi, di mana di rumah ketiga ya, Merkuri ya. Ini ada Chiron, Wandut Healer yang menyembuhkan trauma-trauma. Jadi coba dilihat ke masa lalu, ya, ada trauma-trauma mungkin, ya, ada trauma-trauma yang memang mengikat. Jadi biasanya gini loh, kalau kita trauma, biasanya kita mencoba untuk menghindari apapun, ya, apapun yang baunya gitu, yang baunya naga-naganya akan terjadi seperti yang kita alami gitu, karena kita nggak mau mengulang trauma itu gitu kan. Jadi kita mencoba selalu menghindari. Padahal gitu, satu-satunya jalan dalam menyembuhkan itu adalah menghadapi trauma itu sendiri. Karena percaya nggak sih yang namanya probabilitas itu tak terhingga? Kalau kamu mengalami suatu musibah akan sesuatu hal, yakin banget gitu kan. Seseorang tuh kebanyakan mayoritas ya yakin banget kalau sesuatu itu akan terjadi sama persis seperti yang sudah pernah terjadi. Padahal probabilitasnya luas banget dan tak terbatas, tak terhingga gitu. Bisa nggak sedikit open dengan probabilitas kalau terjadi yang berbeda, nggak sesuai dengan pengalaman lo gitu? Bisa nggak lebih open? Artinya kita masih belum bisa memaafkan diri kita yang lama loh. Waktu kita mengalami trauma itu, pengalaman itu, kita belum mendapatkan pembelajaran ya. Kalau kita mendapatkan pembelajaran ya, apapun kita akan lebih open. Semoga kata-kata gue make sense ya. Di rumah kelima, romance, love affairs, kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri, dan masalah anak-anak, juga masa kecil kalian, ya, atau jiwa kanak-kanakan kalian. The Tower. Ada sudden change. Nah, ada perubahan yang signifikan, sifatnya mendadak, ya. Yang jelas fondasi yang tidak kuat pasti akan runtuh. Itu energinya Mars lagi di Libra. Artinya tindakan kalian apa?
untuk memberi keseimbangan itu tadi. Untuk mewujudkan apapun yang kalian inginkan. Bagaimana kalian bisa menikmati hidup kalian sendiri bahkan. Bagaimana kalian happy. Ya kan? Rumah kelima itu tentang bagaimana kalian having fun soalnya. Dan The Tower itu energi Scorpio sih. Yang mana mungkin kalian khawatir akan karir, reputasi, juga status sosial, bahkan life goal, ya. Kekhawatiran kalian itu karena apa? Karena trauma-trauma tadi, gitu. Oke. Lanjut ke rumah ke-6. Di keseharian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, bagaimana melayani orang lain, dan bagaimana kalian berorganisasi. Six of Swords, energi Aquarius, energi kalian sendiri. Kalian akan moving forward. Di rumahnya Aquarius, Death and Ten of Cups. Jadi ada kebiasaan yang sudah harus berakhir, kenyamanan yang harus berakhir. Gue ambil simple aja, Death sama Ten of Cups, kenyamanan yang berakhir, happiness yang berakhir, indulgence yang berakhir. Oke, waktu yang kerja keras, ouch. Oke. Untuk relationship, the devil. Relationship, partnership, business partner, ya, bahkan dengan diri sendiri, the devil. The devil itu adalah zona nyaman. Ya, ini energinya Capricorn. Ada Pluto di Capricorn. Ya. Capricorn buat Aquarius di sini adalah di rumah ke-12, rumah karma. Dan subconscious. Ya. Kalau tadi di di literary witches oracle card, kalian dapat subconscious juga ya. Kalian diminta untuk membawa kepada kesadaran, untuk menyadari kebiasaan-kebiasaan kalian yang kalian lakukan tanpa kalian sadari. Yang mungkin ini relationship ya, kalian mencoba mencermati, bersabar ya, untuk melihat potensi-potensi apa yang bisa kalian kembangkan. Bersabar menunggu. Terkadang ya zona nyamannya adalah di situ. Anyway, rumah ke-8, rumahnya Virgo. Rumah ke-8 itu bagaimana kita berbagi sumber daya, resources, tentang sex, intimacy, tentang transformasi itu sendiri, ya, tentang mistik, the wheel of fortune, energi Jupiter. Energi Jupiter di mana? Di Aquarius. Tralala kan? Kalian di masa transisi. Kalian masih belum mau bertindak. Kalian masih belum mau menutup karma yang lama dan membuka karma yang baru. Karena ini siklusnya sudah komplit, sudah penuh. Dan itu adalah masalah keberuntungan kalian sendiri, Jupiter. Dan memang Venus juga square, konflik dengan Jupiter nanti di bulan Oktober. Venus konflik dengan tensi dengan Jupiter. Jadi maksudnya jangan overdoing in love, in passions. Karena Jupiter itu energinya juga suka membesar-besarkan. Sebagaimana Jupiter adalah planet terbesar ya kan. Rumah ke-9, rumahnya Libra, di mana sekarang adalah Libra season, ya, ada matahari, ada Mars, ada Mercury yang juga retrograde. Kalian dapat
Nine of Pentacles. Di rumah ke-9 itu tentang travel. Segala sesuatu yang sifatnya berjarak. Secara geografi dan juga emosional. Okay. Tentang foreign, segala sesuatu yang baru, asing, dan tidak biasanya. Juga tentang filosofi, tentang hukum, tentang perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. Dan higher learning. Ini energi Virgo. Di rumahnya Virgo ada apa? Energi Jupiter. Dan Nine of Pentacles itu tentang kalian mampu, kalian mandiri, kalian independen, kalian jomblo mungkin. Intinya kalian sanggup, kalian merasa cukup, mampu, apapun itu, bagaimanapun itu situasinya dan keadaannya, kalian mampu memutar roda keberuntungan itu. Di rumah ke-10, karir, reputasi, life goal, dan status sosial. Dan mungkin hubungan kalian juga dengan laki-laki dalam kehidupan kalian, entah itu bapak, suami, kakak, adik, anak. Nine of Swords. Ini rumahnya Scorpio. Ada Venus di situ. Kalian galau, kalian khawatir. Sadarin aja kalau itu semua hanya pikiran kalian sendiri. Jangan fokus pada masalah. Saran gue. Gemini, buat kalian itu ada di Tower. Mungkin kalian khawatir kalau pekerjaan atau status kalian harus berakhir, atau reputasi kalian harus berakhir, atau koneksi kalian dengan seseorang atau laki-laki, entah sekali lagi bapak, anak, adik, kakak, yang harus berakhir. Di situ ada Venus loh. Ini dan energi bulan Oktober ini juga sangat karmik. Dengan Merkuri retrograde ya, ada kemungkinan besar ya, masa lalu kembali menghampiri. Ya, ngetes doang. Kalian mau bersemi atau enggak ya terserah kalian juga, ya kan? Itu godaan, itu juga cobaan, ya. Dan untuk pemahaman kalian sendiri. Rumah ke-11, rumah Sagittarius, ya. Untuk bagaimana kalian berkontribusi, mengaspirasi orang lain, community, ya. Dan harapan-harapan kalian sendiri juga tentang network, friendship. Kalian dapat justice, energi Libra. Kalian mampu membangun network. Kalian mampu untuk berkontribusi. Kalian mampu untuk mengaspirasi orang lain. Dan kalian mampu menciptakan keadilan. Energinya segitu. Wow. Aquarius gitu loh, ini rumah kalian sendiri, rumah ke-11 ya kan, originalnya. Rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, dan subconscious atau alam bawah sadar kalian sendiri dan spiritual. Seven of Pentacles, energi Taurus. Dan di rumah yang Taurus ada apa? Hangman. Yang mana Pisces, ya kan? Pisces itu di rumah ke-12. Pengorbanan kalian, yaitu pengkhianatan yang kalian lakukan pada diri kalian sendiri, ya. Entah itu sifatnya mencermati, entah itu sifatnya bersabar, entah itu whatever it is, ya. Melihat potensi-potensi
Mungkin itu kebiasaan kalian, mungkin itu karmanya kalian. Untuk pada akhirnya, kalian yakin gak sih pada diri kalian sendiri? Karena di saat kita meragukan seseorang, kita meragukan diri kita sendiri kan. Apapun itu, siapapun itu. Alam bawah sadar kalian, Eight of Swords. Kalian merasa terjebak oleh pikiran kalian sendiri. Siapa yang menjebak? Ada. Dan Eight of Swords itu energinya Gemini, dan di rumahnya Gemini ada Mars. Tower. Kalian memang dipaksa untuk terjebak supaya kalian berbuat sesuatu. Yang jelas itu, gebrakan itu memang dibutuhkan. Oke, lanjut ke the Lenormand. 5 kartu aja, ya udah. Tempatnya dikit. 5 kartu aja. Apa sih yang terjadi pada Aquarius Sun Moon Rising Sign di Oktober? 5 kartu aja. Apa sih yang akan nabak benar? Judi. Clover. The Sun. The King. Anchor. Mountain. Jantung bacaannya The Sun. Kebenaran, pencerahan, keringanan hati, juga kebahagiaan, ya. Libra, keseimbangan. Matahari ada di Libra kan, keseimbangan dan keadilan itu sendiri. Kalian lagi juggling, kalian lagi gambling untuk yang namanya stabilitas mungkin. Tapi memang kuncinya adalah keberuntungan itu sendiri. Hopes, ya, harapan keberuntungan untuk mencapai apa, untuk mewujudkan apapun itu yang namanya happiness dan kebenaran. Alam bawah sadar kalian, mountain, obstacles, rintangan-rintangan yang memang berat. But that's it. Universe Tarot. Apa petunjuk dari semesta untuk Aquarius Sun Moon Rising Sign sadari di bulan Oktober? Petunjuk dari Universe untuk Aquarius sadari di bulan Oktober. Kalian dapat 2. 3 cuy. When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. Ketika saya bersandar pada iman, saya akan semesta damai itu menjadi nyata. Di screenshot supaya kalian bisa baca sendiri, zoom. Kedua, I am the loving energy of the universe. Kalian adalah energi cinta dari semesta. Cakep. Yang ketiga, there is a stream of life supporting my dreams. Ada energi cinta yang nge-support mimpi-mimpi kalian. Cakep nggak sih? Oke, segitu aja, semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu.